Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Siti Rahayu Agustini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Kedua, Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif tentang keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Perkenalkan fasilitator saya, Ibu Dr. Anda Milion Wijayanti MPD. Pengajar praktek saya, Bapak Munarwi SPD MPD. Video ini berisi keterkaitan antar materi pada modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, kemudian modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif, suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukum. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, di antaranya pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru harus dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir kelima sebagai seorang manajer. Sebaiknya seorang guru harus berada di posisi seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Keterkaitan antara budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam mewujudkan budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori motivitas, saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan membawa dampak negatif bagi siswa, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Seharusnya saya berperilaku sebagai seorang manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah di kelas saya. Sebagai contoh, saya menghadapi siswa yang tidak memakai atribut saat upacara bendera dan mencontek saat ulangan. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi itu, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang harus saya perbaiki adalah posisi guru harus menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi tenang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid.
Pernah, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah. Dengan memberikan pernyataan, "Mengapa kamu melakukan hal itu?" atau "Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu." Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah, rumah, atau di masyarakat. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.4. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru sekalian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.